Selamat siang Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Sally Swantini. Saya adalah seorang pengamat sekaligus praktisi pendidikan. Jadi pada kesempatan di siang hari ini, saya ingin membahas mengenai isu dan masalah dalam analisis kebijakan pendidikan. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari sama-sama kita ketahui apa itu arti dari analisis kebijakan pendidikan. Jadi analisis kebijakan pendidikan adalah prosedur yang menghasilkan informasi kependidikan menggunakan data sebagai salah satu masukan bagi perumusan beberapa alternatif kebijakan dalam pengambilan keputusan yang bersifat politis dalam rangka memecahkan masalah kependidikan. Namun analisis kebijakan pendidikan tentunya tidak semata-mata menganalisis data dan informasi pendidikan saja, namun juga memperhatikan seluruh aspek menyangkut proses pembuatan kebijakan, mulai dari analisis masalah, pengumpulan informasi, penentuan alternatif, sampai kepada penyampaian alternatif tersebut kepada para pembuat keputusan tentang pendidikan. Proses menghasilkan alternatif kebijakan merupakan proses yang rasional, di mana rumusan kebijakan jika sudah didukung kekuatan otoritas atau kewenangan yang ada, baru alternatif kebijakan itu baru bisa menjadi kebijakan. Dan proses terjadinya kebijakan menjadi bagian dari proses politik atau bargaining position para pihak yang memiliki kewenangan. Banyak pihak memahami pendidikan harus membebaskan diri dari politik. Namun tidak ada satupun kebijakan pendidikan yang bersifat strategis yang terkait dengan politik. Misalnya tujuan, nilai-nilai, arah, dan anggaran pendidikan. Semuanya itu adalah kesepakatan politik yang terkait dengan pendidikan nasional. Sehingga upaya kanalisasi proses rasional dalam politik mengakibatkan pengambilan kebijakan pendidikan kurang menggambarkan keadaan faktual di lapangan. Proses rasional empiris analisis kebijakan pendidikan seringkali digunakan sebagai dasar dalam perjuangan politik dan sebaliknya, proses politik menjadi salah satu bentuk proses rasional karena proses politik berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Nah, isu dan masalah pendidikan secara internal meliputi yang pertama adalah sistem pendidikan. Lalu yang kedua, ada komponen yang integral. Antara lain, pendidikan dasar memiliki fungsi dalam menanamkan kemampuan dasar peserta didik. Pendidikan berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu tuntutan kerja dengan pendidikan profesional. Selanjutnya ada termasuk pendidikan non-formal serta komponen penunjang sistem pendidikan. Nah, sedangkan isu dan masalah pendidikan eksternal terkait dengan integrasi komponen pendidikan dengan kehidupan publik dalam berbagai aspek, antara lain ada dinamika politik, situasi ekonomi, pertumbuhan ketenaga kerjaan, kondisi lingkungan hidup, serta gejala kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Nah, lalu kita masuk ke bagian isu. Ya, hakikat isu dan masalah dalam konteks analisis kebijakan pendidikan. Isu ini bisa diartikan sebagai fakta, nilai, atau kebijakan yang menimbulkan perdebatan. Isu menunjukkan bekerjanya perspektif ilmu pengetahuan dalam menyikapi realita, dan isu adalah sumber masalah aktual bagi analisa kebijakan. Pada prinsipnya, jika isu dibiarkan, maka tentu akan memiliki efek yang signifikan pada fungsi dan kinerja organisasi, termasuk pada target organisasi di masa mendatang. Isu yang tidak di-manage dengan baik, maka berpotensi menimbulkan masalah, baik secara internal, eksternal, maupun dalam kaitan lintas sektoral sesuai dengan tingkatannya. Nah, jadi tingkatannya adalah demikian ya, yang terlihat di slide Bapak Ibu sekalian. Nah, isu akan menjadi masalah saat isu tersebut cenderung berkonotasi negatif dan bisa muncul setiap saat sebagai situasi yang merugikan dan tidak diinginkan yang memerlukan jalan keluar, yaitu melalui analisis kebijakan pendidikan. Contoh isu kebijakan pendidikan, di antaranya ada ujian nasional, pendidikan gratis, lalu mengenai sekolah bertaraf internasional, lalu kompetensi guru, sertifikasi guru, dan biaya pendidikan. Namun pada kenyataannya, banyak masalah pendidikan yang jalan keluarnya tidak didapatkan melalui proses analisis yang memadai, sehingga menghasilkan penafsiran yang berbeda bahkan bertentangan tergantung pada sudut pandang stakeholder kebijakan pendidikan tersebut. Nah, di sini ada beberapa masalah pendidikan yang seksi di analisis kebijakannya. Beberapa contoh kasus yang memerlukan kajian yang mendalam melalui analisis kebijakan pendidikan. Masalah dan program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk meningkatkan pendidikan dasar, yaitu yang pertama, mengenai pemerataan dan perluasan akses, yaitu pemberian bantuan biaya operasional BOS, rehabilitasi ruangan kelas yang rusak, unit sekolah baru, dan ruang kelas baru, lalu wajib belajar 12 tahun, sekolah satu atap,
penyelenggaraan kelas, layanan khusus atau inklusi, atau anak berkebutuhan khusus. Lalu yang kedua, mengenai peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing, yaitu berupa pengembangan kurikulum, perluasan pengembangan kecakapan hidup atau life skill, pengembangan kapasitas profesi pendidik, perbaikan sarana dan bahan belajar, pendidikan ICT untuk sistem informasi persekolahan dan pembelajaran termasuk pengembangan e-learning, dan pengembangan sekolah berkeunggulan. Lalu yang ketiga, ada mengenai penguatan tata sekolah, akuntabilitas, dan pencitraan publik, yaitu berupa pengembangan kapasitas dan kapabilitas Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, dan Komite Pendidikan Luar Sekolah atau PLS. Merupakan program yang dilakukan dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat untuk bisa ikut bertanggung jawab dan pengembangan EMIS atau Education Management Information System. Dari kesemua isu pendidikan, menarik untuk dianalisis kebijakannya. Di samping itu, masalah pendidikan, selain peningkatan layanan mutu, masalah pendidikan yang dianalisis kebijakannya seperti yang pertama, ujian nasional. Ujian nasional atau UN yang dulu dikenal dengan istilah nilai evaluasi murni atau NEM, sampai sekarang ujian nasional menjadi salah satu instrumen penilaian yang diselenggarakan pemerintah dalam mengukur keberhasilan dan kemajuan belajar siswa. Ada pihak yang setuju karena dipandang dapat meningkatkan pemerataan pendidikan, ada yang tidak setuju, dianggap menjadi proyek daerah saja dan belum mampu meningkatkan mutu. Bagi mereka yang setuju memandang ujian nasional dapat memberikan pelayanan sebaik-baiknya, siswa didorong untuk belajar secara sungguh-sungguh, agar siswa bisa lulus mencapai hasil yang terbaik. Sementara di pihak lain, banyak juga yang memiliki pandangan ketidaksetujuan karena menganggap ujian nasional sebagai sesuatu yang sangat kontraproduktif dan kontradiktif ya dengan semangat reformasi pembelajaran yang sedang berjalan. Ujian nasional cenderung menggeser pola dan paradigma model pembelajaran yang berorientasi pada pencapaian kemampuan kognitif ke arah pembelajaran berorientasi pada pencapaian kemampuan afektif dan psikomotorik, di mana strategi dan pendekatan pembelajarannya lebih menyenangkan dan kontekstual, menggunakan teori belajar konstruktivisme. Realitasnya, kita mencermati dengan seksama, ujian nasional yang dikembangkan sekarang ini dilaksanakan melalui ujian tertulis. Soal-soal yang dikembangkan cenderung mengukur kemampuan aspek kognitif. Hal ini berpotensi memberikan dampak terhadap proses pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. Dampak yang bisa dicermati antara lain, para guru terjebak pada model-model pembelajaran gaya lama yang berorientasi pada usaha meningkatkan kemampuan kognitif semata melalui gaya pembelajaran tekstual dan mengabaikan perubahan perilaku atau behavioristik. Isu ujian nasional juga sering dipolitisasi untuk kepentingan pihak-pihak di luar pendidikan, seperti kepentingan elit politik, para pemegang kebijakan pendidikan, juga ditemukan kejanggalan dan problematika seperti kasus bocornya soal dan lembar jawaban, siswa nyontek secara sistematik dan terorganisir, sekaligus sekolah merekayasa hasil pendidikan siswa dengan menaikkan nilai ujian sekolah, dan bentuk-bentuk kecurangan lainnya. Terlepas dari kontroversi dan realitas yang ada terkait ujian nasional, sampai saat ini belum ada pola baku atau sistem ujian akhir untuk siswa yang bisa memuaskan dan mendapatkan hasil yang kredibel. Sehingga masalah ujian nasional selalu menjadi isu menarik untuk dianalisis. Lalu yang kedua, ada mengenai profil pendidikan sekolah. Masalah pendidikan lainnya, seperti profil pendidikan sekolah dasar dan menengah, yang menjadi tuntutan layanan untuk meningkatkan mutu pendidikan sebagai konsekuensi keberhasilan pembangunan dalam perubahan sosial. Masalah aktual pendidikan ini memerlukan perhatian dan komitmen dari berbagai pihak, sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya masing-masing sebagai penyelenggara pendidikan. Lalu yang ketiga, ada mengenai kebutuhan dan pendistribusian guru. Masalah yang terkait dengan kebutuhan guru, distribusi guru, dan peningkatan kualitas guru hampir tidak pernah berhenti menjadi sorotan dan perhatian masyarakat Dan tugas guru ini menjadi sangat strategis dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada muridnya. Guru berperan membelajarkan pelajar, melakukan hubungan dan pendekatan yang lebih manusiawi atau humanistik dengan peserta didiknya, termasuk memberikan pelayanan kelompok, individual, memperhatikan kebutuhan, memberikan semangat untuk maju, kreatif, bekerja sama, menumbuhkan rasa percaya diri, menumbuhkan harga diri, memperkokoh tanggung jawab. Selain itu juga harus bisa menghargai waktu ya, meningkatkan kedisiplinan juga, menghormati orang lain, dan menemukan jati diri. Inilah sisi pendidikan dari tugas seorang guru yang tidak boleh diabaikan. Dari sini pembelajaran guru diharapkan mampu mengelola proses pembelajaran atau memanage, menunjukkan tujuan
pembelajaran atau direct, mengorganisasikan kegiatan pembelajaran atau coordinate, juga mengkomunikasikan murid dengan berbagai sumber belajar atau sebagai communicator. Selain itu juga menyediakan dan memberikan kemudahan belajar, atau di sini perannya sebagai fasilitator dan memberikan dorongan belajar, yang perannya merupakan sebagai stimulator. Ya. Lalu next, masalah yang pendidikan yang dianalisis kebijakannya keempat. Ini ada mengenai kekerasan di lingkungan sekolah. Nah, Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak, Aris Merdeka Sirait, mengatakan kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah belum akan berakhir jika tidak ada tindakan tegas dari pemerintah terhadap pelaku dan diikuti penegakan regulasi. Sekolah dan semua pendidik dan tenaga kependidikan perlu mengetahui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 59, yang menyatakan sekolah wajib menjadi zona anti kekerasan. Nah, guru yang melakukan kekerasan terhadap anak tidak memenuhi syarat psikologis untuk menjadi tenaga pengajar. Next, yang kelima, mengenai anggaran pendidikan. Sesuai amanat Undang-Undang Dasar, mengakomodir pembiayaan pendidikan yang lebih baik, yakni melalui anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, wajib mengalokasikan 20% dan juga anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD sebanyak 20% juga untuk biaya pendidikan. Di satu sisi kita patut mengapresiasi dana pendidikan mendapatkan porsi yang baik di Indonesia. Tentu saja, jika penggunaannya tepat, dana ini akan sangat membantu mereka yang tidak memiliki akses terhadap pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi tentunya dengan program wajib belajar 12 tahun. Nah, lalu next. Munculnya masalah pendidikan dapat disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya yang pertama, ketidakpuasan sekelompok masyarakat. Lalu yang kedua, terjadinya peristiwa dramatis. Ketiga, perubahan sosial. Keempat, kurang optimalnya kekuatan pemimpin. Next slide. Ini adalah beberapa isu dari kebijakan ujian nasional tahun 2020. Di mana yang pertama, materi ujian nasional yang terlalu padat sehingga guru cenderung mengajarkan dengan menghafal materi tetapi bukan dengan kompetensi pembelajaran. Lalu yang kedua, menjadi stres bagi siswa dan guru dan orang tua terhadap indikator kelulusan. Lalu yang ketiga, ujian nasional hanya menilai satu nilai, yaitu aspek kognitif saja ya, dan belum menyentuh karakter siswa secara holistik. Nah, dikarenakan beberapa isu tersebut, mulai pada tahun 2021, ujian nasional diganti menjadi asesmen kompetisi minimum atau AKM dan survei karakter berdasarkan kompetensi minimum atau dasar yang dibutuhkan murid untuk belajar apapun mata pelajarannya. Nah, lalu di sini ada beberapa instrumen atau penilaian asesmen kompetisi minimum atau AKM. Yang pertama yakni literasi, yaitu kemampuan bernalar tentang menggunakan bahasa. Bukan hanya mampu membaca, tetapi memahami konsep tulisan atau menganalisa suatu bacaan. Lalu yang kedua, numerasi. Kemampuan bernalar menggunakan matematika dan angka-angka. Lalu yang ketiga adalah karakter, di mana ini adalah pembelajar, gotong royong, kebinekaan, dan perundungan. Karena kita tidak mengetahui ekosistem siswa-siswa di sekolahnya, bagaimana implementasi gotong royong di sekolahnya, level toleransi baik dalam sekolah, apakah kebahagiaan sekolah itu sudah mapan, atau apakah ada perundungan yang terjadi di sekolah tersebut. Maka dari itu survei karakter ini akan menjadi tolak ukur untuk sekolah yang akan melaksanakan perubahan dan menciptakan siswa-siswi lebih bahagia dan kuat asas Pancasilanya di sekolah. Nah, lalu di sini ada karakteristik masalah dalam analisis kebijakan pendidikan. Menentukan masalah kebijakan pendidikan oleh analisis kebijakan pendidikan perlu kehati-hatian, mengingat pemahaman sehari-hari dan akal sehat kurang dapat diandalkan untuk menjadi panduan berkaitan dengan masalah yang kompleks dalam urusan pendidikan. Adapun ciri masalah dalam analisis kebijakan pendidikan. Yang pertama adalah saling ketergantungan masalah-masalah kebijakan pendidikan atau interdependence of policy problems of education. Dalam arti bahwa suatu masalah kebijakan seringkali mempengaruhi masalah kebijakan lainnya. Lalu yang kedua ada subjektivitas masalah-masalah kebijakan pendidikan atau subjectivity of policy problems of education. Yang mana ini merupakan sebuah kondisi eksternal yang menimbulkan suatu masalah didefinisikan, diklasifikasikan, dijelaskan, dan dievaluasi secara selektif. Masalah kebijakan merupakan suatu hasil pemikiran yang dibuat pada suatu lingkungan tertentu. Sehingga masalah tersebut merupakan suatu elemen dari suatu situasi masalah yang diabstraksikan dari situasi tersebut oleh sang analis. Lalu yang ketiga ada sifat buatan masalah kebijakan atau artificiality of policy problems of education. Yang mana ini adalah
buah pandangan subjektif manusia yang cenderung diterima sebagai definisi yang sah mengenai kehidupan banyak orang. Masalah-masalah kebijakan hanya mungkin ketika manusia membuat penilaian mengenai keinginannya untuk mengubah beberapa situasi masalah. Dengan kata lain, suatu masalah dianggap masalah karena ada keinginan untuk mengubah situasi tersebut. Oleh karena itu dikatakan sebagai artificial, ya, buatan. Lalu yang terakhir, ada dinamika masalah-masalah kebijakan pendidikan atau dynamics of policy problems of education. Masalah dan pemecahannya berada dalam situasi perubahan yang terus-menerus. Ada banyak solusi yang bisa ditawarkan untuk memecahkan masalah, sebagaimana terdapat banyak definisi terhadap masalah tersebut. Cara pandang orang terhadap masalah akan menentukan solusi yang ditawarkan. Dengan kata lain, masalah yang sama belum tentu dapat dipecahkan dengan kebijakan yang sama jika konteks lingkungannya berbeda. Nah, untuk itu perlu disadari oleh para analis kebijakan pendidikan kemungkinan terjadinya akibat-akibat yang tidak dapat diperkirakan dari suatu analisis kebijakan pendidikan, mengingat bisa terjadi pemecahan masalah yang benar, tapi terhadap masalah yang salah. Apabila masalah kebijakan bersifat kompleks, maka akan timbul perbedaan pandangan atas masalah ketidaksetujuan atas tindakan yang dilakukan. Nah, berkaitan dengan beberapa isu dan masalah yang sudah disampaikan tadi, saya menyimpulkan dengan beberapa saran yang bisa saya sampaikan, ya. Beberapa saran yang bisa saya sampaikan untuk lembaga pendidikan. Yang pertama, tingkatan masalah kebijakan pendidikan dapat dikelompokkan dari tingkat masalah yang rumit sampai ke masalah yang sederhana, di mana masalah tersebut berkaitan satu sama lain dan menjadi perhatian masyarakat dan melibatkan banyak pihak. Untuk itu diperlukan kreativitas seseorang dalam analisis kebijakan pendidikan, butuh perhatian yang tepat dan memandang jauh ke depan bagaimana penyusunan dan menstrukturkan masalah tersebut. Lalu yang kedua, ini mengenai pemerataan dalam meningkatkan mutu kualitas bangsa, membutuhkan perhatian dari pemerintah untuk menganalisa dan mengevaluasi melakukan kebijakan lainnya dengan cara lebih baik. Seperti contoh, pendistribusian tenaga pendidik ke pelosok atau daerah terpencil, dan melakukan perbaikan infrastruktur pendidikan sehingga dapat memperbaiki kualitas maupun sumber daya manusia di daerah terpencil. Selanjutnya, yang ketiga, adanya kebijakan transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran dan penggunaan dana BOS di setiap lembaga pendidikan, dengan harapan masyarakat di sekitar sekolah, komunitas, dan orang tua juga bisa melihat penggunaan dana BOS di sekolah masing-masing. Nah, demikian beberapa saran yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, izinkan saya menutup pembahasan pada siang hari ini dengan sebuah quotes dari John Dewey. Ya, John Dewey mengatakan bahwa pendidikan bukanlah persiapan untuk hidup, melainkan pendidikan adalah hidup itu sendiri. Ya, semoga melalui pembahasan atau sharing hari ini kita semua bisa mendapatkan sebuah manfaat atau semangat yang lebih kuat lagi dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Sekian pembahasan dari saya Soli Swantini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Dan sampai jumpa lagi di sesi pembahasan berikutnya. Terima kasih.